Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Maliyah dengan NRP 500122158 dari kelas karakterisasi material. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas proyek karakterisasi material, yaitu analisis SEM, TEM, dan juga FTIR yang dianalisis atau dilakukan analisis pada jurnal yang telah dipilih. Sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen presentasi saya terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat presentasi dari tugas proyek karakterisasi material saya yang melakukan analisis data SEM, TEM, dan juga FTR berdasarkan dari jurnal yang saya pilih. Jurnal yang saya pilih di sini berjudul Synthesis Characterization and Electrochemical Performance of Lithium Iron Phosphate Graphene Cathode Material for High Power Lithium Ion Battery. Yang mana di sini autornya adalah Willy Shang dan juga Liang Kong dan juga Xu Wenji. Nah, yang selanjutnya di sini saya izin menjelaskan terkait sedikit latar belakang dari penelitian tersebut, yang mana lithium iron phosphate ini digunakan banyak sebagai material katode baterai lithium ion karena aman, murah, stabil, dan juga memiliki kapasitas teoritis yang cukup tinggi. Tapi, konduktivitas listrik dan juga laju difusi ion lithium ini rendah, membuat performanya kurang optimal pada aplikasi yang menggunakan daya tinggi, sehingga perlu dimodifikasi dengan adanya grafen di sana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini itu bertujuan untuk melakukan sintesis dan juga karakterisasi dari komposit lithium iron fosfat sebagai material katoda baterai lithium ion yang berdaya tinggi dengan performa elektrokimia yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan dari data SEM yang terdapat pada jurnal tersebut. Yang A merupakan data SEM pada perbesaran ukuran 3 mikrometer. Nah, kemudian yang B merupakan analisis data SEM dari perbesaran ukuran 300 nanometernya. Nah, dari data SEM ini menunjukkan bahwa partikel tersebut itu terlihat seragam dan juga tidak mengalami penggumpalan yang cukup besar atau disebut dengan aglomerasi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya metode sintesis dari yang dilakukan pada jurnal tersebut, yaitu metode sintesis fase cair, itu berhasil menghasilkan partikel lithium iron fosfat yang tersebar cukup merata, yang mana morfologi ini merupakan morfologi yang cukup penting karena morfologi yang seragam itu menunjukkan bahwa adanya kontak antara material aktif dengan elektrolit sehingga proses perpindahan ion lithium dan juga elektron pada baterai apabila menggunakan partikel dari lithium iron fosfat ini itu akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini ada analis data dan pembahasan dari hasil TEM-nya sendiri. Nah, di sini terdapat dua gambar, yang mana gambar A di bagian sebelah kiri itu menunjukkan TEM dengan resolusi yang cukup rendah. Kemudian terdapat gambar B di bagian sebelah kanan, yang mana itu menunjukkan bahwa TEM dengan resolusi yang cukup tinggi. Di sana ada lithium iron phosphate dan juga ada grafen. Kemudian gambar A ini menunjukkan bahwa partikel lithium iron fosfat grafen ini menunjukkan ukuran rata-rata sekitar 100 sampai 200 nanometer, yang mana pada gambar ini juga terlihat bahwa adanya beberapa lapisan tipis pada permukaan dari partikel lithium iron fosfat yang menunjukkan bahwa partikel itu mulai terlapisi oleh grafen itu sendiri. Nah, kemudian di sini terdapat gambar yang lebih jelas daripada yang sebelumnya. Yang ini high resolution, jadi menunjukkan bahwa grafen ini itu ternyata sudah membungkus partikel dari lithium iron fosfatnya secara merata, sehingga grafennya tampak berkerut gitu. Yang di bagian ditunjukkan ini. Nah, kemudian eh, grafen ini itu dari jurnal memiliki ketebalan sekitar 4 nanometer. Nah, kemudian beberapa partikel dari lithium iron fosfat ini juga saling terhubung oleh grafennya membentuk jaringan penghantar elektron yang dapat meningkatkan konduktivitas elektron dari material lithium iron fosfate itu sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini terdapat hasil dan pembahasan dari data FTIR-nya. Nah, dari data FTIR ini cukup banyak dapat disimpulkan bahwa hasil data FTIR pada lithium iron phosphate grafen ini menunjukkan adanya pita serapan khas pada 372 sampai 647 cm pangkat minus 1 sampai dan juga 945 dan juga sampai 1139 cm pangkat 1. Nah, kemudian terdapat pitanya juga yang menunjukkan getaran teku simetris dari oksigen, fosfat, dan juga oksigennya. Nah, kemudian pita 945 sampai 1139 cm pangkat
minus satu ini menunjukkan getaran regangan antisimetris dari fosfat oksigen dari gugus fosfat pangkat 3 pada fase litium iron fosfatnya. Nah, jadi puncak lemah pada daerah 1200 sampai 1600 menunjukkan adanya getaran karbon dari lapisan grafennya itu sendiri. Nah, kemudian pada puncak 1630 sampai 3438 ini berasal dari air yang terabsorpsi pada sampel lithium iron fosfatnya. Nah, kemudian ada puncak dari 2360 cm pangkat minus satu ini juga berkaitan dengan karbon dioksida yang terabsorpsi atau yang masuk ke dalam sampelnya. Nah, kemudian secara keseluruhan dari hasil FTIR ini menunjukkan bahwa tidak terdapat fase penguatan lain pada sampel lithium iron fosfat grafit ini, sehingga hasil ini tuh cukup mendukung data dari XRD dalam jurnal tersebut bahwa material yang terbentuk adalah material lithium iron fosfat grafen yang relatif murni. Nah, kemudian di sini ada analisis SEM dengan Imagy, yang mana saya melakukan analisis SEM dari perbesaran 300 nanometer dengan Imagy. Dengan hasilnya adalah sebagai berikut, yang mana di sini terdapat keterangannya, yang mana rata-rata dari diameter partikelnya itu di rentang 227,203 nanometernya. Nah, kemudian untuk standar deviasinya sendiri ini cukup tinggi dari 70,7, sehingga ini diperlukan adanya fitting data dari analisis image-nya, yang mana di sini saya melakukan fitting data menggunakan Origin, yang mana di Origin itu saya melakukan fitting data sampai standar deviasinya itu menurun di 0,293 dengan hasil grafik histogramnya seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ukuran partikel dominan yang berada pada rentang 150 sampai 200 nanometer dengan jumlah partikel yang cukup tinggi di rentang tersebut gitu. Nah, kemudian distribusi ukuran partikel cenderung melebar ke arah kanan karena adanya beberapa partikel besar hingga 450 nanometer. Nah, kemudian nilai standar deviasi 0,293 ini menunjukkan bahwa variasi ukuran partikel itu cukup kecil meskipun ukurannya itu ya kurang seragam, tapi masih dalam rentang yang memiliki standar deviasi yang cukup rendah gitu. Jadi sebetulnya dari analisis SEM dengan Imagy ini menunjukkan bahwa memang ukuran partikel yang terdapat pada lithium iron fosfat grafen itu menunjukkan ukuran yang cukup homogen, meskipun ukurannya itu kurang seragam di rentang yang cukup kecil, yaitu atau di standar deviasi yang cukup kecil standar deviasinya gitu. Setelah dilakukan beberapa kali fitting seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada hasil presentasi yang saya lakukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.